Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nawal Tiara, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien ISPA dengan Penerapan Terapi Inhalasi Uap Aromaterapi Minyak Kayu Putih untuk Bersihan Jalan Napas. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang terhormat Ibu Nina Pamela Sari, serta dosen penguji saya yang terhormat Ibu Fitri Nurlina. Alangkah baiknya presentasi ini dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. ISPA merupakan salah satu penyebab kematian tersering pada anak di negara sedang berkembang, menyebabkan 4 dari 15 juta perkiraan kematian pada anak di bawah 5 tahun pada setiap tahunnya, menurut Wijaya tahun 2019. Anak merupakan usia yang paling rawan terkena penyakit. Hal ini berkaitan dengan imunitas anak. Salah satu penyakit yang diderita oleh anak 6-8 tahun adalah gangguan pernapasan atau infeksi pernapasan. Kejadian ISPA pada balita di Indonesia yaitu mencapai 3-6 kali per tahun dan 10-20% adalah pneumonia. Inhalasi sederhana yaitu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, rumusan masalah. Seperti apa gambaran asuhan keperawatan dengan pemberian terapi uap aromaterapi minyak kayu putih pada pasien ISPA dengan bersihan jalan nafas tidak efektif? Lalu, tujuan studi kasus yaitu memberi gambaran pengkajian dalam asuhan keperawatan dengan pemberian terapi inhalasi dengan penggunaan minyak kayu putih terhadap pasien ISPA dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya, manfaat studi kasus diantaranya untuk masyarakat, pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan untuk penulis. Beralih menuju bab 2, yaitu tinjauan kasus. Yang pertama ada konsep dasar ISPA. Definisinya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang sistem pernapasan mulai dari saluran pernapasan atas hingga saluran bawah, beserta organ lainnya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Infeksi ini bersifat akut dan dapat berlangsung hingga 14 hari. Patofisiologi, perjalanan alamiah ISPA terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap prepatogenesis, penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. 2. Tahap inkubasi, virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa, tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. 3. Tahap dini penyakit, mulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. 4. Tahap lanjut penyakit dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronis, dan meninggal akibat pneumonia. Selanjutnya ada klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama gejala ISPA ringan, kedua gejala ISPA sedang, yang ketiga gejala ISPA berat. Lalu ada manifestasi klinis. Gambaran klinis secara umum yang sering didapat adalah rinitis, nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri retrosternal, dan konjungtivitis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari disertai malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, dan insomnia. Adapun pemeriksaan penunjang yang lazim dilakukan adalah pemeriksaan kultur atau biakan kuman dengan swab, pemeriksaan hidung darah, pemeriksaan fototoraks jika diperlukan. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama menyediakan makanan bergizi, yang kedua imunisasi lengkap, yang ketiga lingkungan yang baik, dan yang keempat jaga kebersihan rumah, dan yang terakhir cegah kontak dengan penderita ISPA. Berikutnya ada konsep dasar asuhan keperawatan ISPA. Yang pertama ada pengkajian, terdiri dari identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa yang diangkat dalam penelitian ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi virus dibuktikan dengan sekresi yang tertahan. Ketiga ada
perencanaan terdiri dari luaran dan intervensi, yaitu menurut SLKI sesuai kasus ini yakni bersihan jalan napas membaik, dan intervensi menurut SDKI yaitu manajemen jalan napas. Yang keempat ada penata laksanaan, merupakan tindakan keperawatan meliputi tindakan keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan kesehatan dan atau keperawatan, tindakan medis yang dilakukan oleh perawat atau tugas limpah. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu tahap akhir dari suatu proses keperawatan untuk dapat menentukan suatu keberhasilan asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk swab. Beralih ke konsep terapi inhalasi uap minyak kayu putih. Pertama, ada definisi inhalasi uap atau nebulizer adalah menghirup uap dengan atau tanpa obat melalui saluran pernapasan bagian atas. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi sesak nafas dan mengencerkan hidup tersumbat pada penyakit ISPA menurut Farhatun Nikmah tahun 2020. Berikut manfaat terapi uap minyak kayu putih. Yang pertama ada meringankan gangguan pernapasan, yang kedua meningkatkan fungsi jalan nafas, yang ketiga dioksigenasi yang dapat mengurangi hidung tersumbat, dan yang keempat mencegah mengencerkan sekresi, lalu yang terakhir lendir pada saluran napas menjadi tetap lembab. Selanjutnya adalah indikasi diberikan kepada pasien dengan penyakit ISPA dengan keluhan hidung tersumbat dan sulit bernapas. Berikut ini adalah teknik pemberian terapi uap air hangat dengan cara 0,5 liter air panas, suhu air lebih dari 45 derajat Celcius yang dicampur dengan 5 tetes minyak kayu putih diletakkan dalam wadah. Selanjutnya, anak disuruh menghirup asap dengan napas biasa selama 10 menit. Yang terakhir, kelebihan pemberian terapi, kelebihannya adalah lebih mudah untuk dilakukan dan biayanya lebih terjangkau. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penulisan. Yang pertama ada rencana studi kasus. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan dalam suatu proses asuhan keperawatan berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Yang kedua adalah subjek studi kasus. Subjek merupakan anak usia 3-12 tahun yang mengalami gangguan jalan napas akibat penyakit ISPA. Adapun fokus studi kasus yaitu penerapan prosedur terapi inhalasi uap minyak kayu putih pada pasien ISPA dengan gangguan bersihan jalan napas tidak efektif. Metode penelitian dan penyajian data, metode yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Disajikan dalam bentuk teks naratif disertai ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pendukungnya. Terakhir, ada etika studi kasus. Yang pertama ada informed consent. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti menjelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian. Yang kedua, ada anonymity. Peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, melainkan menggunakan kode responden pada lembar pengumpulan data dan tanggal pengambilan data. Dan yang ketiga adalah confidentiality. Peneliti menjaga kerahasiaan keluarga dan klien, artinya peneliti tidak mencantumkan nama klien, hanya untuk lebih memudahkan dalam mengenali identitas. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang yang penulis buat. Diagnosa keperawatan diambil berdasarkan kasus yang diambil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau data yang tidak berkenan atau kurang tepat. Saya sangat menantikan kritik dan saran yang membangun dari pihak penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.